Sempat bungkam, Aura kasih respons isu kedekatan dengan Ridwan Kamil, pilih fokus ini. Akhirnya artis Aura Kasih buka suara soal isu kedekatannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Melalui pengacaranya yakni Yanti Nurdin, Aura belak-belakan membongkar fakta sebenarnya terkait gosip yang mengaitkannya dengan perceraian Ridwan Kamil dengan sang istri, Atalia Praratia. Aura tegas membantah ia jadi orang ketiga di antara RK dan Atalia. Jadi berita-beritanya nggak benar, tegas Yanti Nurdin, Selasa, 23 Desember 2025. Alih-alih gusar dengan isu kedekatan dengan RK, Aura Kasih justru fokus pada hal lain. Aura kini sedang konsentrasi mengurus hak perwalian anak tunggalnya, Arabella. Karenanya saat diterpa isu soal jadi selingkuhan RK ataupun gosip kedekatan, Aura cuek. Kalau dari Mbak Aura sih, cuma komentarnya itu nggak benar semua, cuma fokus di perwalian anak. Itu beritanya nggak benar, ujar Yanti Nurdin. Iya, isu dekat dengan Ridwan Kamil hoaks, sambungnya. Terkait dengan apakah Aura Kasih akan berbicara ke depan publik guna meluruskan isu yang berkembang, sang pengacara mengurai fakta. Bahwa Aura belum mau berkomentar panjang lebar soal isu tersebut. Untuk saat ini belum, Aura Kasih belum mau bicara. Nanti kalau udah waktunya kita akan panggil ke sini, ucap Yanti. Lebih lanjut, sang pengacara juga angkat bicara terkait kabar Aura Kasih bakal dipanggil KPK terkait kasus yang membelit Ridwan Kamil. Atas isu tersebut, pengacaranya tampak terkejut. Kita bahkan baru dapat info, dari wartawan. Itu masih dugaan, masih belum pasti. Jadi kita belum bisa komentar, entar banyak spekulasi kemana-mana, ujar tim pengacara Aura. Isu pemanggilan Aura Kasih. Kabar soal Aura Kasih kemungkinan diperiksa KPK itu diurai oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Seperti diketahui, Ridwan Kamil adalah saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Ban BUMT Jabar. Lantaran kini disebut dekat dengan Ridwan Kamil, Aura Kasih ternyata berpeluang dipanggil oleh KPK seperti Lisa Mariana sebelumnya. Kata Budi, pemanggilan para saksi tersebut berdasarkan pada alat bukti dan informasi yang beredar. Pemanggilan seseorang dalam proses penyidikan perkara, khususnya terkait dengan perkara ini, tentu berbasis pada informasi ataupun bukti awal, ungkap Budi Prasetyo. Adapun perihal apakah Aura Kasih akan dipanggil hingga peran wanita lain dalam kasus yang membelit Ridwan Kamil, Budi belum bisa mengungkapnya. Ya belum bisa kami sebutkan, ini yang masih terus didalami alirannya kemana saja, apakah ke pihak yang lain, apakah untuk pembelian aset, semuanya didalami. Ketika melakukan pemeriksaan kepada Pak RK juga didalami terkait aset-aset yang dimiliki Pak RK, pungkas Budi. Namun terkait kemungkinan Aura Kasih dipanggil dalam waktu dekat oleh KPK, Budi menyebut informasi selanjutnya akan diberitahukan kepada publik. Kita ikuti perkembangan penyidikannya, akan kami sampaikan secara berkala, secara transparan terkait dengan progres penegakan tindak pidana korupsi dalam pengadaan iklan BJB ini, sambungnya. Klarifikasi Ridwan Kamil. Sementara itu terkait dengan isu dekat dengan Aura Kasih, Ridwan Kamil turut angkat bicara. Melalui pengacaranya yakni Oya Abdul Malik, politisi yang karib disapa Emil buka suara soal isu selingkuh dengan wanita lain sebagai penyebab perceraian. Klarifikasi tersebut seolah menegaskan bahwa Emil tidak selingkuh dengan LM alias Lisa Mariana ataupun Aura Kasih. Sangat jelas dan tegas dalam gugatan, cerai, tidak ada pihak ketiga. Mau LM, mau siapapun itu inisial yang beredar itu tidak pernah ada, kata Oya Abdul Malik. Karenanya, Emil meminta agar publik tidak mengaitkan perceraiannya dengan isu perselingkuhan dengan banyak wanita. Hentikan spekulasi pemberitaan yang tidak jelas. Karena kami juga harus menjaga masing-masing perasaan kedua belah pihak supaya ini bisa berjalan dengan baik, dengan teduh, sehingga tidak ada narasi yang ditimbulkan untuk kepentingan pemberitaan, ujarnya.